Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tina Apriliani dari Institut Manajemen Data Indonesia Prodi Manajemen. Di video ini saya akan menyampaikan 5 poin penting dari hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata dan istilah, dan yang terakhir kalimat. Langsung saja, materi yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Di dalam hakikat bahasa Indonesia terdapat sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang melalui berbagai tahap. Yang pertama, bahasa Indonesia abad ke-7 sampai 9. Pada masa awal kejayaannya diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Selanjutnya, bahasa Indonesia pada abad ke-14 sampai 16. Jadi, pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab. Bahasa Indonesia pada abad ke-17 sampai 18. Jadi, pada awal abad ke-17, Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Bahasa Indonesia pada abad ke-19. Pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda menyebabkan terpopularisasinya perkembangan bahasa Melayu dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Satu, perkembangan di Semenanjung Malaya dengan pusat budayanya di Johor. Sedangkan yang satu lagi berpusat di Riau atau dengan sebutan Riau Lingga. Bahasa Indonesia pada abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia pada abad ke-21. Terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa, yaitu Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan yang ke-10. Berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 dalam bab 15. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasannya. Alat penghubung antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan dan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang terakhir, bahasa resmi dan pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Poin selanjutnya ada variasi bahasa. Ada 7 variasi bahasa, diantaranya variasi bahasa lisan dan tulisan, variasi bahasa resmi dan tak resmi, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa bidang khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, dan variasi bahasa baku tulis dan baku lisan. Poin terakhir ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Selanjutnya, materi yang kedua ada ejaan yang disempurnakan. Terdapat 5 poin penting juga. Yang pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang kedua, pemakaian huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, pemakaian tanda baca. Yang terakhir, penulisan unsur serapan. Nah, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya ada ejaan Van Oevizen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Lalu poin yang kedua ada pemakaian huruf, meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diptong. Gabungan huruf konsonan ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal.
Lalu poin yang ketiga ada penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dan dari, partikelah kah dan ta, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, dan yang terakhir kata ganti. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Ada banyak pemakaian tanda baca di sini. Saya akan menjelaskan 3 poin tanda baca saja. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kedua ada tanda seru untuk mengakhiri ungkapan yang berupa seruan atau perintah. Yang ketiga ada tanda penyingkat atau apostrof, menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Lalu ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada kata, istilah, dan diksi. Kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Lalu ada istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dari penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Berikutnya sumber kata dan istilah. Sumber kata, pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yaitu sumber dalam dan sumber luarnya. Sumber dalam adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sedangkan sumber luarnya dari bahasa asing. Lalu sumber istilah, ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua bahasa-bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga bahasa asing. Poin selanjutnya ada diksi. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Selanjutnya relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata, yang terdiri dari kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, dan kata konkret dan abstrak. Berikutnya kalimat. Terdapat 5 poin penting juga. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh satuan kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Poin selanjutnya ada unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, yaitu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua ada predikat, adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Lalu ada objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Lalu ada pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif, kalimat aktif. Dan yang terakhir, keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Poin selanjutnya ada jenis kalimat, terdiri dari 1. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas 1 klausa. 2. Kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. 3. Kalimat lengkap, yaitu kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. 4. Kalimat tak lengkap, yaitu kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. 5. Kalimat inversi, yaitu kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek. 6. Kalimat permutasi, yaitu kalimat yang berpola terbalik. Berikutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Poin terakhir ada syarat kalimat efektif, diantaranya ada kalimat efektif harus gramatikal, kalimat efektif harus lugas, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan, dan kalimat efektif harus sejajar. Cukup sekian pemaparan materi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.